Selamat siang, sobat kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wah, hari ini senang banget ya kita bisa berjumpa dalam program Gelar Wicara Sobat Kami. Sobat Kami merupakan sebutan untuk sahabat-sahabat dari Kominfosan. Jadi sobat kami ini artinya sobat keamanan informasi. Jadi saya menyapa para partisipan ini dengan sapaan sobat kami. Baik, sekali lagi selamat datang, selamat bergabung di program spesial Gelar Wicara Sobat Kami Digital seri yang ketiga. Boleh kita berikan aplaus untuk kebersamaan kita siang hari ini. Wow, luar biasa. Saya senang banget karena bisa melihat Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan semuanya yang adalah para pembelajar dan pecinta belajar. Baik ini teman-teman dari UMKM, mungkin penggiat, aktivis, termasuk juga para penggerak UMKM di daerah istimewa Yogyakarta maupun sekitarnya. Terima kasih ya sudah join pada kesempatan siang hari ini dan izinkan saya Magdalena Krisinda sebagai host sekaligus moderator MC ya pokoknya apapun lah. Saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan hingga selesai nanti di acara kita yang sudah kita tunggu-tunggu ini. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih beberapa sobat kami yang sudah bergabung ya. Sambil saya mau kasih pantun dulu deh karena saya lihat sudah ada Pak Keli, Bu Lili, Mas Munir, nanti sebentar lagi Pak Eka dan semua sobat kami udah join. Saya mau kasih pantun dua baris aja singkat ya. Jaka Sembung main ke Jepara. Asik, cakep ya. Jaka Sembung main ke Jepara. Selamat bergabung di Gelar Wicara. Yeay. Pantunnya simpel-simpel aja ya. Nanti pantun berikutnya nanti saya bakal kasih buat sobat kami yang tercinta. Oh ya, omong-omong ya, ini merupakan sebuah hasil kolaborasi yang sangat cantik siang hari ini. Jadi hari ini Digitalk sesi yang ketiga ini merupakan kolaborasi antara Harisma yang berkolaborasi dengan sobat kami yang akan membuat satu program yaitu Reels Competition. Jadi kalau dirangkum ya, tema atau judul Digitalk seri yang ketiga ini adalah Harisma kolaborasi sobat kami Reels Competition. Thank you buat Harisma yang sudah membuka pintu untuk berkolaborasi dengan Kominfosan. Ya. Keren banget ini kerjasamanya ya. Jadi bermitra bahkan juga membuat sebuah terobosan, membangkitkan semangat-semangat untuk bikin video-video yang mengedukasi dan seperti apa nanti kita akan dengar penjelasan dari narasumber-narasumber kita ya. Terlebih dahulu saya ingin menghaturkan selamat datang dan terima kasih kepada yang kita hormati bersama yaitu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Selamat datang Bapak Ignatius Trihastono MM. Salam sehat Pak. Iya sehat. Ya. Kemudian juga saya melihat di sini ada Ibu Lili. Ibu Lili nanti salah satu narasumber kita, Ibu Lili Wijaya. Beliau adalah Direktur PT Harisma Buana Jaya. Halo Selamat semuanya, siang Bu. siang. Ya, Iya. Mbak. Sampai keliru loh saya mau bilang Mbak Melani. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ini memang kena virus-virusnya dan racun-racunnya Mas Munir kayaknya ya. Nyebut Magda kayak Melanie Ricardo. Terima kasih loh. Baik, Ibu Lili Wijaya. Makasih ya, Bu, udah join lewat meeting Zoom kita ini. Dan selain Bu Lili Wijaya, ada pula Mas Misbahul Munir. Beliau adalah juri Reels Competition yang akan kita selenggarakan. Selamat siang, Mas Munir. Selamat pagi, Mbak. Biar Selamat pagi. terus. Kalau siang nanti hawanya ngantuk terus. Oke. Pagi ya. Thank you Mas Munir. Kita kembaran loh hari ini. Outfit kita. Iya. Tidak janjian ya? Kita tidak kenal sebelumnya padahal ya. Iya, kita nggak kenal sebelumnya, tapi nanti saya ikut-ikutan jadi juri mewakili netizen ya. Ya jadi bajunya nyama-nyamain jurinya. Dan kemudian nanti ada Pak Eka Indarto ya. Selain Ibu Lili, Mas Munir juga ada Pak Eka Indarto. Beliau adalah Direktur Infotekno. Nanti beliau juga bakal sharing dengan paparan atau materi-materi yang akan menyemangati bahkan membuka wawasan kita. Oke, kalau begitu, oh iya, selain saya menyapa sobat kami yang ada di media Zoom siang hari ini, saya atau kita semua akan menyapa juga sobat kami yang sedang menyaksikan lewat YouTube channel Pemkot
Jogja. Wow, terima kasih ya buat para subscriber dan pemirsa di YouTube channel. Yang pasti siang hari ini ada banyak hal positif yang kita akan petik dari perjumpaan kita ya. Oke, sebelum saya melanjutkan, ada baiknya kita akan menyimak sambutan terlebih dahulu dari Bapak kita yang tercinta, Bapak Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Kepada Bapak Ignatius Trihastono MM, kami persilakan. Matur nuwun Mbak Magdalena. Bukan Mbak Milani, saya mau melu-melu Mas Munir Mbak Milani. Rekan-rekan sobat kami yang kami hormati, lenggah di sini beberapa narasumber, Mas Munir, Mbak Lili, dan teman-teman yang lain dan peserta pada umumnya. Dalam setiap kali sesi seperti ini, saya itu hanya mendudukkan diri sebagai satu seolah-olah ritual wajib gitu ya, memberikan pengantar. Padahal secara substansi teman-teman narasumber di sini jauh lebih expert kan nanti menyampaikan terkait dengan tema ini. Nah, 2 tahun kita sudah memulai penguatan ekosistem digital ini, yang di dalam ruang digital ini kita kenal dengan sobat kami. Kita sudah melakukan penguatan terhadap pelaku langsung, dan saat ini kita mencoba melakukan pengembangan dengan membangun satu community gitu, berbasis komunitas yang lebih ideal. Tidak lagi nanti pelaku per pelaku, tapi bagaimana potensi-potensi yang ada dalam satu lingkup komunitas itu bisa memberikan ungkitan sesuai dengan core masing-masing. Nah, termasuk tadi pagi kita juga sudah mengundang Bapak dan Ibu Lurah 45 kelurahan sekota Yogyakarta. Kami kenalkan agenda karisma Reels Competition ini kepada teman-teman di wilayah agar berbasis wilayah. Mereka kemudian juga mendorong dalam tanda petik ada keterwakilan. Karena dari respon ini kita nanti akan bisa melihat secara objektif sebetulnya sejauh mana sih tingkat literasi digital di kota Yogyakarta yang konon katanya adalah merupakan kota dengan predikat baru itu dikenal sebagai kota kreatif. Apakah kemudian yang disebut kreatif ini benar-benar sudah inklusif? Artinya tidak menjadi sesuatu yang eksklusif, yang hanya bisa dilakoni oleh kalangan-kalangan pada tingkat sosial, pendidikan tertentu saja, tetapi juga sudah bisa dilaksanakan oleh pada umumnya masyarakat kota Yogyakarta. Kalau melihat dari infrastrukturnya, kita bisa dikatakan siap, termasuk juga dari infrastruktur kebiasaan masyarakat yang sudah semakin lekat dengan perangkat-perangkat digital. Tetapi kemudian membuat mereka itu menjadi satu harmoni perilaku begitu, perilaku cerdas yang kemudian bisa berbasis wilayah ini adalah sesuatu yang mungkin harus ada yang menginisiasikan. Nah, dalam kesempatan ini kami berterima kasih juga kepada teman-teman dari Karisma, lenggah di sini Mbak Lili yang kerso untuk bahasanya sederhana Mbak Magdalena. Jadi bahasa sederhana itu tapi membuat kami itu menjadi lega. Butuhnya apa sih? Jadi melegakan itu. Pertanyaan itu melegakan. Butuhnya apa sih kan gitu. Melegakan. Nah, itu yang kita coba dorong karena memang tidak semua kegiatan-kegiatan sobat kami ini selalu bertumpu pada rencana kegiatan, anggaran APBD tidak. Tetapi juga kita mencoba mempertemukan antara resource. Kadang-kadang kan tidak bisa ketemu dalam satu aktivitas yang bisa saling menguatkan itu kan karena tidak ada yang mempertemukan. Tugas kami mempertemukan itu. Jika kalau dilihat di dalam rencana kegiatan-kegiatan kita, tidak ada yang namanya Karisma Reels Competition, itu nggak akan ada. Tapi itu bisa dilaksanakan dan tidak kemudian apakah ini tidak sesuai dengan tracknya, sesuai. Karena semangat kita saat ini menuntut kita untuk saling mengelaborasi, bukan sekedar berkolaborasi. Tidak, mengelaborasi. Nah, ini menjadi perwujudan bagaimana kemudian penguatan aktivitas kreatif ini
tidak sekedar menjadi tanggung jawab agen tertentu. Misalnya itu pemerintah misalnya, dunia pendidikan. Kemudian atau itu dibiarkan muncul secara organik begitu oleh teman-teman komunitas sendiri tidak. Tapi ada unsur Kota Yogyakarta kita wakili, ada unsur komunitas ini diwakili oleh Mas Munis, Mas Bram, kemudian oleh Mas Bimo yang akan nanti banyak bersinggungan. K yang ketiga adalah corporate, dalam hal ini karisma, ya, dan kemudian berbasis wilayah atau kampung. Kurang satu sebetulnya, tapi mungkin nanti nextnya kampus. Sehingga kemudian benar-benar pentahelik itu benar-benar terwujud. Apabila ini kemudian bisa menjadi kecenderungan dan ini bisa menjadi kebiasaan yang lestari, ya ini kita kemudian bisa memplotting bahwa kegiatan-kegiatan penguatan ekosistem digital ini menjadi kegiatan-kegiatan yang bertumpu pada kelindan elaborasi banyak pihak tadi dan tidak kemudian tergantung dari pemerintah saja. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan di Harisma, teman-teman komunitas, Mas Munir, Mas Bimo, Mas Bram, Mbak Magda, dan teman-teman yang lain, dan juga semua teman-teman yang mengikuti diskusi ini, sehingga nanti bisa mengajak teman, mengajak saudara, adik-adik kita, apapun itu atas nama apapun. Kan ini mensyaratkan satu pihak mengungkit yang lain, kan begitu, bukan satu pihak membranding dirinya sendiri. Demikian, matur nuwun, sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri. Saya punya pantun buat Pak Tri, boleh ya? Boleh dong. Buah semongko, buah ceri. Sambutan Pak Tri Hastono menambah wawasan dan informasi. Nah, sobat kami yang tercinta, sebelum saya mempersilahkan Bu Lili untuk sharing kepada kita, apa yang kemudian menjadi latar belakang dan tujuan gitu ya, kemudian kenapa Harisma begitu semangat berkolaborasi, sebenarnya ada misi atau tujuan apa yang bisa kita pelajari dan kita dapatkan. Tunggu dulu, saya mau sampaikan beberapa hal terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah kalau ini Digitalk yang ketiga, sebelum-sebelumnya kita ada Digitalk kedua dan ke-1 di tahun 2023 ya. Buat sobat kami yang juga penasaran, tahu-tahu kok saya join di program Digitalk yang ketiga, emang yang pertama dan kedua apa Mbak Magda? Nah, ini nih saya mau kasih tahu. Digitalk seri yang pertama kita sama-sama belajar tentang kontribusi Pusat Desain Industri Nasional untuk ekosistem UKM di Yogyakarta. Itu kami selenggarakan pada bulan Februari yang lalu. Kemudian Digitalk sesi yang kedua, topiknya adalah tentang kekuatan desain dalam penjualan produk di era digital. Terselenggara pada bulan Maret kemarin. Dan hari ini di bulan Mei ya, tanggal 10 Mei, kita belajar atau mendapatkan informasi baik atau informasi istimewa tentang Harisma berkolaborasi dengan sobat kami Reels Competition. Boleh kita berikan semangat dan tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, informasi di awal juga yang perlu saya ingatkan, nanti dari tim Kominfo akan membagikan link presensi. Jadi mohon ketika nanti link akan dibagikan di live chat Zoom ini, silahkan bisa diisi ya, dilengkapi untuk keperluan penyerahan sertifikat atau elektronik sertifikat yang akan dikirimkan kepada Bapak Ibu sobat kami semuanya. Jadi mohon dibantu ya. Lalu informasi yang berikut juga, di acara ini nantinya akan ada giveaway. Wah, giveaway-nya untuk partisipan yang aktif ya. Untuk partisipan yang terlibat diskusi atau bertanya jawab nanti akan ada hadiah. Hadiahnya apa? Sabar, yang pasti hadiahnya pasti menarik dan bermanfaat. Oke, itu informasinya ya. Kalau begitu, saya akan persilahkan nantinya satu persatu narasumber untuk menyampaikan pesannya ya. Yang pertama kita mulai dari Ibu Lili Wijaya selaku Direktur PT Harisma Buana Jaya. Kemudian nanti presentasi yang kedua akan dilanjutkan oleh Mas Misbahul Munir selaku juri Reels Competition. Lalu narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Eka Indarto selaku Direktur Infotekno. Masing-masing pemateri boleh ya, nanti saya bantu untuk mengalokasikan durasi 20 sampai 30 menit maksimal ya. Dan nanti kita juga akan akhiri dengan Q&A atau tanya jawab. Jadi siapkan pertanyaan kepada Ibu Lili kah?
Kepada Mas Munir kah atau kepada Pak Eka? Ya, mau tanya tentang segala hal penilaian nanti sama Mas Munir. Mau bertanya tentang segala macam support system kepada Ibu Lili Wijaya. Pak Eka seputar UMKM Go Digital. Oke ya? Kalau begitu, langsung saja karena saya sudah lihat senyum Ibu Lili dari tadi mengembang. Kita sambut dengan semangat ya. Ini dia Ibu Lili Wijaya. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih untuk acara siang hari ini yang boleh kita bersatu di acara Zoom. Terima kasih selamat siang juga untuk Pak Tri, Pak Tri Hastono. Selamat siang. Wah, terima kasih sudah menggandeng saya, sudah mengingat saya. Walaupun kita jauh, tapi selalu dekat di hati. Benar nggak, Pak? Selalu ingat saya, Mbak Lili, selalu. Ya, baiklah. Untuk acara The Reels ini, The Reels Competition ini, Harisma sangat mensupport sekali adanya acara ini. Karena apa? Karena ini selain untuk membawa kemajuan atau memberi manfaat yang baik untuk para peminat atau mempunyai yang bakat-bakat yang terpendam, sehingga bisa dikembangkan untuk dan dimanfaatkan untuk kemajuan kota Yogyakarta khususnya dan kemajuan pribadi tentunya. Untuk kenapa Harisma ini tertarik dengan The Reels Competition? Sebenarnya Harisma sendiri bergerak di UMKM itu sudah pernah, ya. Cuman pengembangannya memang belum terfikirkan dengan maksimal. Kemudian secara tidak sengaja kita ketemu Pak Tri Harsono, kemudian kok disambut baik dengan Pak Tri, bahkan ayo toh Mbak Lili, ya gitu. Nah, saya sangat senang sekali karena Harisma bisa ikut serta dalam acara ini, sehingga Harisma bisa bermanfaat juga bagi kota Jogja khususnya. Sehingga dengan adanya ini kita bisa melahirkan orang-orang yang berbakat tentunya. Dan tujuannya apa? Kita mengadakan kompetisi ini. Tujuannya ya selain untuk menciptakan bakat-bakat baru, dan ini adalah momen bagi Harisma juga. Mungkin kemarin waktu awal kita ketemu di PGN, waktu itu kita sudah sampaikan bahwa ini momen yang sangat tepat buat kami supaya kami bisa join ini, karena kami akan melangsungkan 30 tahun Harisma. 30 tahun Harisma yang tentunya sudah tidak muda lagi pastinya. Ya, dan ini kesempatan buat kami untuk memberikan dampak yang baik untuk Kota Jogja, untuk para peminat dan bakat, sehingga semuanya bisa bermanfaat dan menjadi berkat bagi semuanya. Mungkin itu Mbak Magdalena yang bisa saya sampaikan. Selain saya, anak-anak muda yang ada di Harisma di Kota Jogja, supaya bisa ikut serta di dalam acara ini, bukan melirik hadiahnya, tetapi siapa tahu Anda berbakat untuk mempunyai bakat yang terpendam, sehingga bisa menciptakan dan bermanfaat bagi Kota Jogja sendiri dan tentunya bagi pribadi masing-masing. Begitu, Bu Magdalena. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lili. Boleh kita berikan aplaus. Wah, Bu Lili ini saya mau kasih pantun deh buat Bu Lili, boleh ya? Pantunnya spesial buat Ibu. Jalan-jalan ke toko butik, pulangnya jajannya soto babat. Penjelasan Ibu Lili so pasti singkat dan padat. Iya. Nanti kalau kepanjangan, Pak Munir nggak kebagian. Iya benar. Itu ngarangnya Ya, tapi- sudah 3 bulan yang lalu, Bu. Padahal Bu Lili, Mas Munir itu juga lo presentasi singkat, padat, tajam loh. Sama loh. Wah. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Lili untuk semangat yang ditularkan, dan pastinya di ulang tahun yang ke-30 tahun
PT Harisma semakin jaya dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Amin, terima Ya, kasih. baiklah. Ya, terima kasih. Happy birthday untuk PT Harisma. Terima Nah, kasih Mbak Marcelina. Nah, selanjutnya karena Mas Munir juga sudah dari tadi senyum-senyum, berbagi semangat, langsung saja kalau begitu dari juri Reels Competition, kita mau tahu sebenarnya Real Competition nanti penilaiannya meliputi apa. Kemudian ini diikuti perorangan atau grup, boleh nggak kalau yang ikut tuh pelajar misalnya, atau anak-anak, atau harus sudah punya KTP dulu, atau profesional boleh ikut nggak? Karena takutnya kalau profesional kan karyanya bagus-bagus, kita lagi pemula bikin reels, bakal kebanting gitu ya. Nah, kalau begitu langsung saja saya serahkan kepada Mas Munir secara leluasa untuk menjelaskan A sampai Z tentang penilaian dari Reels Competition. Silakan Mas Munir, kita beri semangat yuk. Tepuk tangan buat Mas Munir. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi langsung ditembak sama Mbak Magda. Persyaratan paling utama itu apa? Orang harus tinggal di mana, KTP mana gitu ya. Tapi jauh sebelum ngobrol itu, kebetulan tadi pagi itu ada berita penting. Berita penting terkait apa? Biasanya ada saja pihak ketiga, pihak keempat, dan seterusnya yang memanfaatkan pengumuman atau lomba-lomba seperti ini untuk mengeruk keuntungan pribadi. Contohnya apa? Contohnya kita harus mengulang-ulang terus dan menulis besar-besar di flyer, di pengumuman bahwa lomba ini murni gratis, tidak berbayar. Kenapa ini jadi biasanya menjadi ladang gitu ya, ladang celah teman-teman pihak ketiga yang kurang bertanggung jawab untuk memanfaatkan, karena hadiahnya itu nggak main-main Mbak Magda. Hadiahnya itu hadiah juara satunya 10 juta. Gitu. 10 juta itu sayangnya adalah saya tahu hadiahnya itu setelah saya menyanggupi jadi juri. Itu sayangnya itu. Jadi harusnya Mbak Dewi kemarin ngobrol dulu, kira-kira hadiah sekian Mas. Kamu milih mau jadi juri apa peserta? Gitu. Maka saya pasti milih jadi peserta. Ya. Yang pertama itu lomba ini murni gratis. Jadi teman-teman mau upload video jumlahnya berapapun, video reels yang akan diikutkan itu tidak dipungut biaya sama sekali. Tapi syarat utamanya adalah lomba ini hanya bisa dan hanya boleh untuk teman-teman yang ber-KTP atau ber-KIA kalau masih pelajar di Yogyakarta, di kota Yogyakarta maksud saya. Jadi sebetulnya secara pribadi saya sendiri kalau mau ikut juga saya perlu ngakali KTP saya, kan nggak mungkin juga, KTP saya bukan kota Yogyakarta gitu ya. Itu ya syarat utamanya. Kedua, tadi pagi kebetulan kita bertemu dengan Bapak Ibu Lurah, beberapa Bapak Ibu Lurah, yang dimana kita diskusi, salah satu diskusinya adalah presentasi tentang lomba yang sedang kita adakan ini. Pertanyaan penting dari teman-teman Bapak Ibu Lurah tadi pagi ada yang tanya adalah, Mas, kalau staf atau pegawai kelurahan itu boleh ikut apa enggak? Jawabannya adalah boleh. Bahkan teman-teman ASN di Pemkot pun boleh, kecuali dari Diskominfo Pertanian, gitu ya. Nah, tadi justru saya menyarankan, Bapak kenapa enggak Bapak aja yang tampil jadi talent gitu. Menceritakan potensi pariwisata di Kemantren tempat Bapak tinggal. Bapak pasti jauh lebih tahu gitu. Kenapa enggak? Dan itu belum pernah ada di reel manapun. Justru itu malah jadi ngasih ide kan. Jadi selama ini banyak tipe-tipe video reel yang tipenya misalnya dia tampil sendiri dengan memegang kamera. Dia ada di frame juga. Ada video reel juga yang tipenya dia tidak memerlukan talent. Dia hanya pegang kamera dan mereview entah makanan, potensi wisata landscape, potensi wisata keindahan satu tempat, keindahan desa, budaya, dan seterusnya. Nah, ada juga tipe yang memang dia memproduksi gitu kayak sutradara, sehingga akan ada talent yang ada di situ. Nah, boleh nggak pekerjaan tim kayak gini? Boleh, gitu. Tapi selalu kita tekankan yang nanti berhak untuk ikut itu yang submit adalah teman-teman yang ber-KTP Kota Yogyakarta. Nah, ini penting disebutkan, boleh perorangan dan boleh grup, penting disebutkan kenapa? Karena jika misal gitu ya, jika lombanya menang misalnya gitu, nah jangan ada protes tentang anggota grup ini ke panitia, ke juri, atau ke
misalnya pihak Harisma yang berkolaborasi atas lomba ini, saya ikut timnya si pemenang loh, kenapa hadiahnya nggak sampai saya? Nah, itu menjadi urusan grup atau tim teman-teman memproduksi Reels Competition. Jadi itu syarat yang paling utama. Video tidak dibatasi, namun syarat tambahan lagi adalah setiap peserta itu wajib merepost flyer lomba yang bisa ditemukan atau yang bisa dilihat di Instagramnya Harisma IT Solution ataupun Instagramnya Sobat Kami, tapi A-nya diganti angka 4 gitu ya. Atau di Instagram masing-masing juri. Ada Instagram saya di Munir Pawinol, ada Instagram Mas Bima, dan Instagramnya Mas Berhan. Jadi syarat utamanya kira-kira itu Mbak Mada. Nanti kalau ada diskusi pertanyaannya lebih spesifik, bisa saya bantu jawab. Oke, baik. Terima kasih Mas Munir. Kita berikan applause ya kepada Mas Munir. Ini baru kasih spill sedikit, padahal sebenarnya di dalam kepala kita pasti punya banyak sekali pertanyaan ya. Karena pasti ada yang baru join itu, Reels Competition itu apa? Bahkan ada yang baru gini, emang Reels itu apa sih Mas? Gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau ingin tahu lebih detail, boleh follow Instagram Sobat Kami ya. Di situ sudah terpampang bagaimana teknis lomba, temanya apa, terus pendaftarannya bagaimana, ya, detail-detail yang sangat kecil-kecil, bahkan nomor kontak yang bisa kita tanya lebih lanjut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita seputar acara Zoom ini pun ada ya. Jadi silahkan follow Instagram dari Sobat Kami. Huruf A-nya diganti angka 4 ya. SOB 4 TK 4MI ya, begitulah. Gampang banget pokoknya ya, Sobat Kami. Dan follow juga Instagramnya Harisma. Harisma ini Instagramnya silahkan di follow @harisma.it.solution ya. Jadi informasinya juga ada di sejumlah sosial media, termasuk tadi ya di Instagramnya Mas Munir dan beberapa kawan-kawan yang lain tadi yang sudah disebutkan. Oke. Untuk sesi pertanyaan sabar dulu ya Sobat Kami. Kita akan agendakan setelah kita simak presentasi dari Pak Eka Indarto terlebih dahulu, dan setelahnya nanti kolom pertanyaan dibuka secara luas, silakan bertanya. Ya, kalau ada yang belum jelas tanyakan, misalnya boleh nggak yang ikut keluarga dan lain sebagainya. Berarti kita kayak mau bikin kayak jadi jurnalis ya, atau gimana, boleh nanti ditanyakan lebih lanjut ya. Atau mulai sekarang mau diketik pertanyaannya juga monggo ya. Kalau begitu langsung saja saya serahkan kesempatan berikutnya kepada Pak Eka Indarto untuk bisa memperlengkapi apa yang disampaikan oleh Ibu Lili dan Mas Munir dari sudut pandang ekosistem digital dan penguatan UMKM. Ya, baik, silahkan Pak Eka. Kita berikan tepuk tangan yuk buat Pak Eka ya. Monggo Pak Eka. Mari kita menunggu sambil berdoa ya, gitu, biar Pak Eka-nya cepat muncul di layar. Baik. Ada sambil menunggu, saya boleh menayangkan timeline untuk lomba ini ya. Jadi supaya teman-teman bisa sesegera mungkin bikin, karena untuk tahu deadline-nya penting membuat video itu terencana dengan baik sehingga ya walaupun hanya singkat 90 detik bisa padat gitu ya. Ini timeline dari lomba yang kita bikin, lomba Reels yang kita bikin. Sebetulnya sudah dimulai, jadi teman-teman boleh dan bisa langsung upload, sudah dimulai tanggal 3 kemarin. Tapi biasanya memang seperti umumnya lomba-lomba pada umumnya, entah takut ditiru, entah takut diduplikat gitu ya. Biasanya kalau pemain lomba, termasuk saya gitu, kalau ikut lomba itu selalu mendekati pas closing gitu. Mungkin bukan cuma lomba ya. Di pekerjaan pun orang-orang sebagian itu senangnya mendekati deadline. Biasanya ide-idenya malah keluar lebih liar gitu. Oke, tanggal 3 Mei sudah dimulai pembukaan lombanya. Kemarin kita ada jumpa pers di gedung PDIN bersama Harisma, teman-teman Kominfo dan para juri. Kemudian durasi upload di Instagram pribadi masing-masing itu dibatasi mulai dari tanggal 3 kemarin hingga tanggal 31 Mei. Uploadnya di Instagram masing-masing tentunya dengan beberapa hashtag, nanti bisa disimak syaratnya di flyer lomba yang tentunya pasti akan di-repost sama teman-teman, jadi pasti akan bisa baca lebih detail. Kemudian di tanggal 7 Juni harapannya kita sudah bisa memilih atau mengumumkan 20 terbaik sebagai finalis.
sampai di sini saja 20 finalis itu sudah dapat uang saku, Mbak. Tuh. Jadi ini belum ngomongin menang, 20 finalis itu dapat uang saku, dapat juga kursus atau pelatihan dari teman-teman juri selama 3 hari. Untuk apa? Untuk membuat lagi video sebagai bahan untuk dijurikan memperebutkan juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3. Jadi nanti setelah finalis ngikutin pelatihan, kemudian mereka membuat video lagi, kemudian diambil 6 pemenang. Jadi nanti harapannya di bulan Juni itu teman-teman 20 finalis sudah mengupload video untuk memperebutkan hadiah utama, dan di bulan Juli 2023 sudah bisa kita umumkan juaranya. Itu timeline untuk lomba kali ini, Pak. Pak Eka sudah munculkah? Ya, sepertinya Pak Eka masih on the way, Mas Munir. Ya, nanti biar dikonfirmasi segera sama Mbak Dewi ya, Pak Eka. Nah, Mas, saya Ya. tuh udah tergelitik pengen nanya, tapi saya Boleh. tahan karena partisipan Gitu juga pasti ada sejumlah pertanyaan, tapi sabar dulu karena Pak Eka sudah hadir dan on cam. Ya. Ya. Monggo Pak Eka. Ya, ini coba saya berbagi dari sudut ekosistem. Kemarin kebetulan saya sempat share ke teman-teman ekosistem ya, mendatangi sebuah, ya sebelumnya salam kenal Mas Munir sama dari Karisma Mbak siapa? Dengan Ibu Lili, Pak Eka. Ibu Lili, ya saya temannya Pak Wijaya Mbak. Oke. Iya, iya. Okay. Terima kasih Pak. Pak Wijaya sering sama juga Pak bilang. Iya. Iya, iya. Baik, ini saya coba share tentang video dalam konteks pembinaan digital ekosistem, khususnya dari sisi dari sisi pemanfaatan UKM. Kemarin belum lama saya nge-share ke teman-teman ekosistem Pemkot, ya, Mbak Dewi, Mbak Julia dan kawan-kawan, bagaimana sebuah toko Mas Munir namanya Perabot Mama. Itu untuk menaikkan omset itu dengan live video dan list video. Dan yang menarik yang dijual itu sederhana sebenarnya, keranjang sampah lah, tempat sepatu apa-apa, dan itu tinggi. Kemudian di hari berikutnya, kemarin ada seminar di UNJ di mana salah satunya yang ditampilkan adalah orang yang memanfaatkan list video dan di antara juga TikTok live video untuk berjualan busana muslim. Fantastis, kata dia, per jam bisa 50-60 juta omset per jam itu Mbak Amanda. Ya, bahkan beberapa pelaku lain aja ngeklaim sampai 400 juta. Nah, kemudian dari situ yang menarik itu Mas Munir, kalau dilihat di situ itu orang itu jadi terbawa ya di dalam itu tuh, jadi ngomong tuh cepat sekali gitu. Akhirnya Mbak Mahda ya, kalau kita dulu neng pinggir pasar Bantul itu ada ini jamu semene obat kuat ini semene itu jadi seperti itu yang terjadi gitu. Dan itu ternyata menaikkan omset. Maka di sini kita akan mencoba memilah perjalanan daripada bagaimana video itu membantu ekosistem digital, khususnya di bidang kita UKM. Kalau Jogja juga ada pengembangan kampung wisata, kampung budaya untuk menuju ke sana. Jadi Reels itu apa? Adalah video pendek berdurasi tidak lebih 60 detik. Nah, sekarang maksimal berapa ya Mas Munir ya? 90 ya? Sakit 90 Pak sekarang. Itulah kenapa 90. kita syarat di lomba kali ini maksimum 90 Pak. 90 ya, 90. Oke. Di dalamnya dapat memuat filter, efek, dan musik. Video yang terbaru dapat dipublikasi baik di feed atau di stories atau di bagian mail dari list. Itu list video. Ini juga menarik, di mana persaingan video yang dulu itu didominan oleh YouTube, di mana YouTube itu konsepnya itu mampu membuat video yang rinci, yang lebih panjang dan berseris gitu, di mana di analitik video TikTok mencoba mengambil satu ruang baru, di mana perbedaannya begini. Kalau YouTube itu berapa lama Anda melihat itu dan berapa banyak yang melihat. Kalau TikTok lebih pada berapa lama okupansi orang ada di TikTok dalam satu hari. Jadi kebergantungan atau apa yang Mas Munir namanya edik gitu ya, untuk melihat dan dari situ. Akhirnya yang berkembang sekarang justru pada video pendek ini ya, atau reels video yang akhirnya bisa mendukung untuk berbagai hal untuk itu.
Maka di sini untuk saya lanjutkan, ya, jadi di sini yang perlu kita lihat di sini adalah bahwa ini mampu untuk menyumbangkan bisnis, keterangannya seperti itu. Yang kedua mampu menempelkan konten untuk audiens, performa tinggi, sama yang berikutnya tidak boseni karena pendek-pendek, dan dari Facebook mengatakan ini pertumbuhannya cukup tinggi. Akhirnya TikTok punya pesaing baru, back Reels yang ada di Facebook ya, benar ya Mas Munir ya, dan Reels yang juga Betul, ada Pak. di Instagram. Kalau grup Ya. Facebook kan 3 ya, WhatsApp, Facebook, Instagram. Ini yang dilakukan. Akhirnya sekarang banyak teman-teman yang beralih yang tadinya memaksimalkan foto dan video yang ada di Facebook dan Instagram, sekarang bergeser ke Reels maupun yang lain dalam bentuk video, terutama kalau UKM kita atau kelompok desa-desa kampung wisata, kampung budaya, dan desa wisata itu sudah menggunakan Reels video. Nah, kelemahannya di mana, dan ini sebagai catatan kapan kita menggunakan Reels ini tidak dirancang untuk konten yang lebih pendek, yang berarti tidak ideal untuk informasi yang terperinci. Jadi jangan sekali-kali ketika kita menjalankan produk lebih rinci itu pakai Reels ya. Tetapi gunakanlah misalnya platform yang lain seperti YouTube. Maka di sini ada PR bersama ya Mas Munir tentang literasi video itu harus kita perkuat sehingga orang tidak salah tempat tuh. Tidak salah tempat Muhammad Ali. Muhammad Ali punya banyak itu. Wong jago pantun kan nggak nyampe 60 detik, jadi tidak punya banyak. Tapi kalau seperti saya ya, pengajar, dosen juga kadang sebagai narasumber untuk trainer itu nggak mungkin pakai itu, karena itu butuh yang lebih terperinci ya Mas Munir ya, seperti itu. Ya ini yang menjadi satu catatan sehingga peserta-peserta nanti usahakan cerdas di dalam menggunakan platform digital ini, khususnya video. Kapan Anda menggunakan Reels, kapan gunakan misalnya di platform lebih panjang kayak YouTube maupun yang lain. Ini berbagai teknik yang berbeda. Ada post video, ini formatnya seperti ini, maaf belum di Indonesia kan ya. Besar 1080 pixel, rasionya 1.9:1 atau 1.5, bisa cukup panjang 60 menit ya. Followernya berikan feed on profile, kemudian permanent on profile. Kalau Reels itu rasionya 9:16, maka berdiri ya Mas ya, tidak begini ya, berdiri. Vertikal, betul Pak. Jadi sebetulnya teman-teman yang kebingungan soalnya Reels sih apa sih, seperti presentasi yang tadi pagi audiensnya adalah Bapak dan Ibu Lurah, itu Reels sih apa toh repot. Nah, Bapak Ibu sering bikin story apa enggak? Oh iya, nah itu format portrait atau vertikal itulah Reels. Gitu. Itu Reelsnya. Penting aja salah Reels sepur ya Mas. Betul. Tapi kalau raja pinggir-pinggir Reels. Jadi Reels itu adalah sama tadi ya Mas dari story, karena sifat story dia sifatnya vertikal. Kemudian panjangnya belum saya update, 30-90 detik ya. Permanent profile ya, under list tab. Kemudian ada juga story ya, story. Ini ada berapa yang lebih tajam, 15 second, top on feed, dan sifatnya berbatas waktu ya. Kalau story itu bisa sampai 24 jam. Nah, usahakan nanti dari teman-teman yang mengikuti kegiatan ini agar tepat di dalam memilih format, memilih apa yang mau disampaikan di video itu, sehingga nanti Mas Munir sebagai juri bisa tambah pusing kalau pesertanya tambah bagus-bagus gitu ya Mas. Kalau pesertanya bagus-bagus kan jurinya yang pusing biasanya. Iya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Mahda ya. Jadi sekali lagi marilah kita di teman-teman di bidang usaha khususnya di digital ekosistemnya Pemkot ini mulai menggunakan Reels, karena Reels dan beberapa program video itu sekarang cukup menaikkan performa dari bisnis kita, brand kita, maupun produk-produk yang kita sampaikan atau kita jual. Matur nuwun Mbak Mahda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka, penjelasannya jadi makin bikin kita semangat ya. Walaupun tadi ketika meeting dengan para lurah bingung juga Reels itu apa gitu ya, tapi setelah dapat penjelasan jadi makin terbuka gitu ya wawasan dan pengetahuannya. Makasih Pak Eka, dan kita masuk di sesi tanya jawab ya. Silakan buat partisipan yang ada di ruangan Zoom ini boleh menyampaikan pertanyaannya. Kalau mau disampaikan secara lisan juga boleh. Mau diketik di live chat Zoom ini juga boleh. Jadi mana aja deh, nanti bisa raise hand supaya saya bisa memantau dari layar Zoom ini siapa yang akan bertanya.
Nah, tadi sudah diinfokan juga untuk informasi lebih detail, jadi saya juga cek berulang-ulang, ternyata ada tema tertentu di Reels Competition ini yang memang harus kita penuhi gitu ya. Di antaranya adalah tema tentang lokal Jogja itu ya, kita memaksimalkan potensi lokal Jogja gitu ya di kelurahan kita masing-masing untuk kita bisa tampilkan, baik itu berupa wisata alamnya, kulinernya, budayanya gitu ya. Dan ternyata kita udah dikasih ide loh, jadi nggak akan ngeblank banget bikin apa ya. Nah, itu bisa menjadi kekuatan buat kita bikin video reelsnya. Tuh, langsung dibantu sama Mas Munir, daftar UMKM dan kampung wisata sebagai bahan atau materi video. Langsung dapet usulan dan saran tuh. Bahkan tuh di masing-masing kementerian, kayak misalnya saya nih, Kementerian Gondokusuman, kuliner Ya, dan kerajinan itu bisa jadi ide buat teman-teman saya yang di Gondokusuman. Tetapi Mas Munir, kalau ya, misalnya nih saya warga Kementerian Kota Gede, lalu ya. saya pengen mengangkat lokal apa ya tadi ya lokal potensi yang ada di Gondokusuman. Apakah boleh cross begitu atau Boleh. oh, Syarat boleh? syarat administratif yang pertama adalah KTP-nya saja yang harus Jogja. Jadi kalau saya punya KTP Danurjan, saya mau bikin konten di Wirobrajan, sah-sah saja gitu. Atau sebaliknya, saya KTP Umbelarjo mau saya babat semua di 14 kementerian saya bikin konten, kenapa tidak? Itulah Oke, kenapa dari teman-teman panitia, dari Harisma, dari Kominfo memberikan petunjuk ini karena mungkin ada beberapa potensi wisata pesona lokal Jogja sesuai tema Rembarin sekali ini yang siapa tahu nih saya punya KTP di eh, Mantri Jeruan misalnya. Saya sendiri nggak ngerti di sampingku ini ada potensi apa gitu. Maka cara paling mudah adalah teman-teman bisa menghubungi dari eh, kampung wisata ini, misalnya di situ ada potensi apa nih? Di sini apa yang bisa saya angkat nih? Atau di daftar ini yang mungkin belum tertera, tapi di situ ternyata muncul apa ya? Nah itu yang bisa dibikin konten. Jadi tidak dibatasi KTP-nya kementerian A harus bikin konten di A, enggak. Jadi boleh lintas asal KTP atau KIA-nya itu Kota Jogja. Itu aja sih, Mbak. oke, baik. Nah, ini ada sejumlah pertanyaan yang masuk di kolom chat. Saya bantu membacakan nanti apakah yang menjawab Mas Munir, Ibu Lili, atau Pak Eka boleh saling melengkapi ya. Ini Ya. pertanyaan dari Mas Ato. Ya, tadi Mas Ato nulis, aduh jadi pengen ikut nih lombanya. Bagus ya, jadi pengen ikut. Buktikan. Nah, Mas Ato bertanya, maksimal berapa buah video untuk satu peserta? Bisakah kirim lebih dari 1, 2, atau maksimal 10 misalnya? Silakan nih siapa? Mas Munir. Kayaknya harus saya nih. Jadi batas lomba kali ini jumlahnya video berapa? Batasannya itu kuota internet yang Anda punya. Artinya mau berapapun video yang Anda bikin, monggo silakan. Tapi yang nanti bisa tampil untuk menjadi juara itu hanya berhak satu nama, gitu ya. Jadi hanya satu nama. Misalnya Mbak Magda kirim 5 video gitu. Ternyata 3 kok nyangkut. Menjadi juara 1, 2, 3 Magda semua. Atau juara 1, 3 harapan 1 Magda semua. Nggak bisa. Atau masuk 20 besar dulu ya disaring tadi ya. Yang penting masuk 20 besar dulu gitu. Terus jumlah video itu ya. Terus tadi ada pertanyaan KTP-nya apakah harus sesuai dengan lokasi yang dibuat? Enggak. Syarat KTP itu hanya pokoknya KTP atau KIA untuk teman-teman yang masih siswa di Kota Jogja. Kementeriannya boleh pilih mana saja. Terus tadi saya sempat baca Pak di chat itu atas nama izin tertanya terkait pengiriman reels video kami atas nama kelompok dan disampaikan harus ber-KTP Kota Jogja dengan atas nama kelompok kami yang kami kirimkan KTP sebagai syarat siapakah harus pengurus atau salah satu dari yang membuat video. Oke. Jadi yang menjadi atas nama submitter gitu lah ya. Yang submit itu adalah yang bersyarat KTP Jogja. Jadi kemarin kita meeting di juri, boleh nggak misalnya saya punya kru nih. Saya punya kru yang bantuin untuk lighting misalnya. Ternyata dia orang Sleman atau malah orang luar Jogja. Boleh apa enggak? Sah-sah saja. Karena yang terdaftar sebagai peserta adalah yang pemilik akun Instagram yang mensubmit video itu. Karena lomba ini videonya boleh digarap perorangan atau grup, maka grupnya sebetulnya boleh siapa saja. Tapi KTP yang submit itu harus ber-KTP atau ber-KIA Jogja.
Kayaknya udah jelas ya Mbak Magda ya. Ya, jadi kita memastikan dulu untuk KTP atau KIA-nya itu asli dari Jogja ya, dari sejumlah kementerian tadi yang sudah disebutkan. Jadi itu kayak password pertama, syarat pertama. Ya. Oke. Jadi untuk pertanyaan Mas Eko, objek wisatanya berdasarkan kementerian yang sesuai di KTP atau bagaimana? Objek wisatanya bebas dari 14 kementerian, tidak harus sesuai dengan KTP di mana Anda tinggal di kementerian tertentu. Gitu. Oke. Karena mengingat dewan jurinya kan ada 5 ya. Selain Mas Munir sebagai profesional fotografer, ada pula jurinya adalah Mas Bima Aditya, Ya. juga seorang profesional fotografer. Mas Ya. Satya Brahmantia, beliau seorang tenaga ahli di PDIN Yogyakarta. Pak Ignatius Trihastono sendiri juga beliau sebagai tim juri selaku Kepala Dinas Kominfo Sandi Kota Yogyakarta, dan Bapak Insinyur Wijaya MM dari PT Harisma Buana Jaya. Jadi ada 5 juri yang pasti punya kategori penilaian masing-masing. Berarti ini penilaiannya bukan berdasarkan jumlah viewer atau likers ya? Nggak ada Mbak. Saya sudah menegaskan di meeting pertama ke teman-teman panitia, ada nggak ini nanti yang penilaiannya berdasarkan likes. Kalau ada, saya langsung mundur sekarang. Kenapa? Karena di semua lomba, tidak hanya di lomba ini ya, di lomba-lomba apapun, teman-teman juga boleh dicek di flyer-flyer lomba yang saya jurikan itu, tidak ada satupun lomba yang saya jurikan itu yang penilaiannya ditambahkan dengan like atau berdasarkan like. Kenapa? Ya karena kita pengennya like itu bisa dibuat dengan mudah gitu, bisa dibeli dengan mudah. Iya. Kayak ya kita tahun politik ya, tahun kalau kita diskusi kayak gini agak-agak tepi jurang gitu. Jadi jangan beli like untuk pelaksanaan lomba karena itu enggak murni. Itu yang pertama. Nah, terkait dengan itu Mbak Magda, walaupun di persyaratan lombanya itu tidak ada disebutkan, tapi ini saran saya teman-teman kalau bikin reels video nanti potensi pesona lokal Jogja, bisa apa saja, bisa tentang UMKM-nya, bisa tentang pesona keindahan desanya, bisa pesona tentang apapun yang bisa berpotensi untuk menjadi potensi wisata di tempat yang Anda bikin konten. Hindarilah poster yang di dalamnya ada logo parpol. Hindarilah poster yang di dalamnya ada logo caleg gitu. Mungkin nggak sengaja kan teman-teman lagi konten, halo saya lagi di tempat pembuatan gerabah milik Magda bla 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 di kementerian ini misalnya itu. Nggak sengaja ini maksud di tepi jalannya ada poster caleg atau parpol. Nah itu yang harus dihindari. Kenapa? Ya karena nanti video-video ini akan tayang di khususnya dari panitia di Kominfo, dan yang dalam hal ini yang lebih penting adalah kolaborasi pelaksanaan lomba ini ada teman-teman dari Harisma. Video ini tidak mungkin akan tayang di Kominfo atau di Harisma kan. Nanti kalau tayang, sebetulnya yang bikin mas kita nggak sengaja tuh ada parpol, ada poster parpol A gitu. Kita nggak sengaja, jadi kita nggak punya tujuan apa-apa. Ya itu berarti akan kita hilangin videonya, karena video kayak gitu juga nggak akan mungkin kita pakai. Kita juga nggak mungkin nanti videonya misal menang atau masuk nominasi, kemudian tayang, kita nggak mungkin bikin press release, itu nggak sengaja loh gitu. Ini kan tahun-tahun tepi jurang gitu ya, jadi iya. Apalagi nanti coba diblurin gitu ya, dibikin samar gitu, atau ditutup pakai emoticon gitu misalnya, atau stiker digital. Iya. Jadi ini sudah dikasih garis bawah, area-area seperti itu dihindari gitu ya. Antara do and done-nya apa itu sudah dibantu banget menyampaikan oleh Mas ya. Baik, masih ada pertanyaan yang lain, tapi saya mau berikan kesempatan kepada Bapak Isna ini, sahabat kita dari Diskominfo Bangka Belitung, untuk bisa menyampaikan barangkali pertanyaan, apresiasi, semangat, atau mungkin mau memberikan semacam pendapat. Silahkan Pak. Ya, selamat siang. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Salam kenal juga, salam perkenalan ya, kami dari Kabupaten Belitung, negeri Laskar Pelangi kita, daerah Andrea Herata, dan juga alhamdulillah mungkin tokoh-tokoh nasional banyak dari sini, Pak Yusril Iza Mahendra, Pak Ahok juga dari sini. Kami memang ingin banyak belajar dari Kota Yogyakarta terkait pengembangan pariwisata, karena
Pulau Belitung yang dalam sejarah sebagai daerah penghasil timah, daerah tambang gitu. Sejak pertambangan ini mulai surut, memang diarahkan untuk menjadi kota daerah pariwisata gitu. Dan alhamdulillah dengan boomingnya film layar lebar Laskar Pelangi, novel juga novel yang itu booming diterbitkan dalam banyak bahasa dunia itu, tingkat kunjungan wisatawan sangat baik ke Belitung dan pengembangan pariwisata Belitung sangat terdongkrak dengan adanya film tersebut. Nah, namun itu sudah berlalu begitu lama, jadi sekarang harus ada pembaharuan begitu media-media yang untuk mengekspos pesona dan meningkatkan daya jual daerah kami sebagai daerah kunjungan wisata. Katanya kita sebagai daerah favorit ketiga setelah Yogyakarta. Jadi Bali, Jogja, Belitung katanya. Nah, alhamdulillah terakhir kita Belitung sempat jadi tuan rumah G20 juga, tuan rumah kegiatan ASEAN, Menteri Ekonomi ASEAN, beberapa event juga. Artinya Belitung memang sudah mengikuti jejak-jejak kota Jogja. Tapi Belitung masih perlu banyak pengembangan yang lain begitu. Dia punya pesona alam yang memang bagus karena pantainya khas gitu, berpasir putih, berbatu-batu besar granit yang eksotik. Kemudian lautnya jernih, enak untuk berenang dan kulinernya juga fresh gitu. Seafoodnya fresh karena langsung dari laut langsung disajikan gitu. Dan alhamdulillah Belitung dengan hamparan yang begitu kecil, ya mungkin nggak jauh-jauh luasan dengan Pulau Bali, tapi dia punya pesonanya lengkap gitu. Kawasan laut, alhamdulillah bagus. Kawasan gunung perbukitan juga bagus, ada banyak kawasan dan ada satu program pariwisata Belitung yang sekarang sedang digencarkan oleh pemerintah daerah yaitu satu desa satu destinasi wisata. Jadi artinya tiap desa di sini harus bisa menginovasikan dan mengembangkan satu tempat wisata sebagai tempat unggulan yang bisa dikunjungi dan itu terus menambah destinasi wisata yang sudah ada. Jadi destinasinya terus berkembang ini karena tahun ini desa ini yang berhasil, tahun berikutnya desa ini sehingga jumlah destinasi terus bertambah gitu. Jadi yang kawasannya dulunya nggak dilirik orang, sekarang dilirik orang untuk dikunjungi. Nah seperti itu. Namun Belitung agak kurang di wisata budaya karena di sini sangat heterogen, Pak. Sangat heterogen dari berbagai suku lengkap di sini. Jadi nggak kayak Jogja yang memang kental dengan budaya Jawa gitu. Kalau di sini Melayu dominan sih, dominan Melayu. Tapi suku-suku lain juga banyak gitu. Padang, Jawa juga banyak, Sunda banyak, seperti itu. Nah, artinya memang kami secara media memang perlu ada sentuhan-sentuhan khusus gitu yang berbeda dengan karakteristik yang ada di Pulau Jawa. Nah, kami terbuka dengan apa istilahnya dengan intervensi ataupun masukan-masukan dari daerah-daerah lain supaya Belitung bisa mengembangkan dirinya sendiri dengan karakternya sendiri gitu, Pak. Itu dan bisa lebih maju lagi gitu dari sebelumnya karena memang sekarang sektor pariwisata alhamdulillah cukup baik dan memang perlu ditingkatkan terus gitu seperti itu. Nah jadi izin saya juga ikut gabung di kegiatan ini dan mungkin kalau ada peluang-peluang apa untuk pengembangan atau memberikan masukan ke daerah kita melalui pemerintah daerah atau melalui yayasan yang membidang itu silakan gitu. Kita sangat terbuka gitu untuk bisa untuk hal-hal yang sifatnya positif untuk pengembangan daerah kami sehingga Belitung bisa kayak Jogja juga kami mau gitu. Kami kira itu mungkin ada pertanyaan atau ada juga tanggapan kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isna ini untuk cerita potensi wisata yang ada di Kabupaten Belitung. Rasa-rasanya saya jadi pengen ke sana. Iya, kalau Mas Munir sepertinya udah sering ke Belitung. Saya menjadi harus cerita nih walaupun promo gitu ya. Pak Isna ini saya dulu memotret iklannya Novotel dan Garuda di Belitung, termasuk kampung Belinyu waktu awal digagas menjadi spot destinasi kuliner itu kira-kira 2011 atau 2012 ya saya lupa. Saya memotret di sana. Jadi nanti kita ngobrol terpisah karena forum ini nanti kita ngobrol tentang lembar reels. Boleh. Tadi saya sudah DM nomor saya ke Pak. Bu Magdalena ditunggu loh di sini. Boleh Iya Pak. Pak.
Siap. Nanti saya ke sana, saya agendakan bersama dengan Pak Tri Hastono dan tim Kominfo, Pak. Ya, Yes. Wah, mantap. Siap. Siap, Bu. Siap. baik. Sekali lagi terima kasih. Dan ini ada beberapa respon juga dari partisipan yang juga udah direspon sama Mas Munir. Tapi rasanya kalau belum dibacain tuh kurang lega. Biar mungkin yang sambil dengerin sambil nyetir atau ngapa-ngapain bisa tetap pantau ya. Yes. Tadi ada respon dari Mas Angga ya, Mas Angga Suparno. Apakah boleh dalam satu video memuat beberapa destinasi wisata atau satu video satu destinasi wisata saja? Kemudian yang tadi juga bertanya Mas Purnomo, tapi juga sempat dijawab Mas Munir, mungkin bisa dijawab lisan kembali ya Mas ya. Boleh Ya. nggak sih kita merepost video lagi? Atau merepost video IG ya? Merepost video lagi atau harus video yang baru? Yang belum pernah diupload dan dijawabnya harus yang baru videonya biar Ya. fresh. Oke, silakan Mas Munir. Mas Eko tadi Eh, bertanya destinasi dan Saya video. menjawab yang satu video memuat beberapa destinasi atau satu video satu destinasi. Tidak ada ketentuan di persyaratan satu video harus tentang satu destinasi, bisa saja beberapa. Jadi tergantung kreativitas teman-teman bagaimana mengemas 90 detik ini bisa memberikan informasi sehingga kalau orang melihat 90 detik video tersebut sebagai calon gitu ya, calon wisatawan, kita tertarik ke sana. Kalau satu video dibuat 2-3 destinasi, kenapa tidak? Misalnya satu Kemantren ada UMKM batik, ada pengrajin kue-kue misalnya, kemudian ada keindahan sunset di desa tersebut misalnya, kenapa nggak dijadikan satu? Boleh saja gitu. Jadi atau kalau mau lebih greget lagi, 3 ini dibikin 3 video yang terpisah, maka kemungkinan Anda punya konten untuk bisa dinilai juri kan lebih banyak. Atau bisa juga dibuat ada satu versi yang multiple destination, ada versi-versi video lain yang single destination. Karena kita tidak diberi tidak diberi keterbatasan, tidak dibatasi untuk upload video, maka silakan teman-teman bikin eksplorasi sebanyak-banyaknya gitu. Ya, ya. Jadi ini salah satu peluang juga sebetulnya ya. Satu berupa tantangan, satu berupa peluang. Mau yang mana? Ya, 90 detik itu berharga banget untuk menjelaskan satu hal dengan sangat terperinci. Tapi bisa juga 90 detik kita bisa kombinasi. Ada wisata kuliner, wisata sejarah, wisata kerajinan, dan macam-macamnya gitu ya. Itu pilihan dari sang kreator ya, Mas Munir ya. Yes, betul sekali. Oke. Nah, kemudian yang mau bertanya lagi atau memberikan respon silahkan ya. Kami masih beri kesempatan. Dan tadi ada yang bertanya link presensinya mana? Itu tuh sudah dibagi. Silahkan boleh diklik tautan link presensinya ya. Lalu diisi nanti untuk pemberian e-sertifikat. Kemudian 2 giveaway sudah disiapkan oleh tim Kominfosa nanti untuk 2 orang yang beruntung ya. Kita masih ada banyak sekali waktu. Baik yang sedang menonton di YouTube channelnya Pemkot Jogja maupun yang sedang live Zoom pada siang atau hari ini. Nah, Mas, saya juga mau bertanya nih, mewakili partisipan. Ya, kemudian kalau misalnya kan biasanya orang kalau mau bikin video yang bagus, itu pengennya tim bikinnya. Ya. Nah, bikinnya tim. Nah, itu nanti tetap hanya bisa satu nama ya, sekalipun dia punya 5-6 talent atau tim gitulah ya. Wah, Jadi itu hanya kalau mau mengerahkan misalnya talent 1 SD gitu di shoot, nggak apa-apa silakan aja gitu. Tapi yang satu submit kan 1 kampung orang. misalnya. Iya, jadi kalau menang ya tergantung kebijakan obrolan awal bagaimana video itu dibuat gitu. Saya punya tim 3 orang, kalau menang pembagian hadiahnya gimana nih? Makanya saya sebut di awal bahwa ini penting disebut bahwa yang submit atas nama 1 orang, tapi dikerjakannya boleh tim. Gitu ya. Ini kenapa disebut di awal penting karena pernah terjadi di satu lomba itu yang begini-beginian tidak terlalu disosialisasikan, gitu ya, agak abu-abu. Begitu menang, panitia sama teman-teman juri itu di DM ada salah satu orang yang ngaku bahwa dia adalah kreator atau salah satu orang yang terlibat dalam tim kreatif video yang dilombakan. Protesnya kepada panitia dan kepada juri adalah, saya kok nggak dapat bagian hadiahnya, hadiahnya sudah dikirim belum? Yang submit kemarin talent saya, talentnya namanya Magda misalnya gitu. Nah, sudah, kita sudah kirim ke Magda. Ternyata Magda aja yang nggak bagi-bagi ke kalian gitu judulnya. Gitu ya. Jadi kayak gini penting lah. Baik, karena kita bisa melihat ya Mas Munir dan juga sobat kami, karena di sini setidaknya ada 14 kemantren di Yogyakarta. Itu Pak RT-nya gitu ya, atau Pak RW-nya tuh bisa menyemangati anak muda-mudinya untuk membuat gitu loh. Ini Bahkan salah tadi satu pagi itu Mbak, bahkan tadi pagi saya mendorong
bapak-bapak dan ibu lurah itu mereka jadi talentnya. Iya. Kenapa tidak gitu? Mereka jadi talentnya yang ada di video karena mereka yang jauh lebih ngerti tentang harusnya. Mereka harusnya jauh lebih ngerti tentang potensi daerahnya sehingga kalau harus action di depan kamera nggak butuh waktu lama mereka bisa acting yang betul-betul cerita. Kan video reels tidak harus yang bergaya-gaya bergaya-gaya reportase, bisa juga bergaya memang true story gitu. Bergaya Iya. jurnalistik, bergaya yang memang texting, tidak pakai suara, bisa juga. Maka terkait dengan suara, background musik, grafis, teks, di salah satu syarat lomba ini ada yang bahwa konten ini harus terhindar gitu ya dari materi-materi yang melanggar copyright. Iya. Biasanya teman-teman itu kalau comot-comot musik kan ya asal aja comot musik kan. Nah, misalnya Mbak Magda bikin konten, comot lagunya Dewa gitu ya, yang lagi seru-serunya. Nah, itu kan melanggar copyright. Jadi untuk urusan musik saja, kalau bisa juga dipikirkan. Berarti musik juga harus Bagaimana original, Mas, disarankan. original sih tidak perlu bikin musik, tapi kan teman-teman bisa nyari yang free copyright. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut sama Pak Eka Indarto. Musik untuk di YouTube itu teman-teman bisa nyari di audio library. Itu kan bebas, boleh dan bisa dipakai. Bebas Oh, copyright. Tapi kalau teman-teman pakai lagu backsoundnya karangan siapa dan seterusnya yang memang ada copyrightnya, ya nanti bermasalah. iya. Gitu ya. Betul, dan Oh, ini salah satu hal yang juga sering kita perhatikan ya, sobat ya. kami, ketika kita nonton Reels dari salah satu kreator, tiba-tiba audio tidak tersedia. Nah, jadi film bisu, kan sayang banget gitu kan. Padahal kita Nah, udah tentang buat sampai, copyright nanti Mbak Magda, Pak Eka Indarto mungkin bisa menambahkan lebih iya, detail dari itu betul, tadi. ini penting sekali karena salah satu bentuk kreator karya seni itu kita harus juga tahu sisi aman dan tidak amannya ketika menggunakan karya orang lain. Oke, nanti Pak Eka boleh menyampaikan Pak, mumpung kita ngebahas soal background musik Pak. Iya, silakan Pak Eka. Ya, baik Mbak Magda ya, terima kasih. Memang di era digital ini sesuatu yang penting di dalam di dalam membuat konten. Jadi ada beberapa sisi. Yang pertama eh, di TikTok maupun di YouTube itu kalau kita pelajari, bahkan Mas sebenarnya sekarang juga udah ada dalam bahasa Indonesia penjelasannya, itu ada guidance atau Panduan. pedoman panduan bagaimana membuat satu konten video yang kurang lebih legal, ya artinya tidak melanggar. Maka di situ usahakan konten kreator jangan melanggar itu, karena itu nanti bisa mendapatkan satu sanksi, terutama kalau nanti ada semacam pihak-pihak yang menggugat atau menanyakan tentang keabsahan itu. Kemudian yang kedua, untuk amannya ya pilihlah background atau audio yang memang sudah tersedia dan itu ada listnya yang bisa teman-teman gunakan. Ya, itu juga juga penting ya. Ya, kalau nggak salah kalau di dalam musik kan ada istilah apa Mas Munir, cover gitu ya. Ya Betul. kalau itu cover ya cover, sebutkan di cover oleh siapa. Itu. Kemudian yang yang ketiga, di samping juga audio juga tempat atau mereka yang akan dibuat konten itu kalau bisa juga kalau itu esensi di dalam isi video itu juga minta izin ya, jangan sampai nanti siapa Mbak Mahda nggak bilang-bilang di syuting dari belakang misalnya kan, yaitu nanti jadi persoalan gitu nanti. Maka di sini ketika kita create konten itu bukan sesuatu yang tanpa desain, tapi dengan desain, dengan melihat aspek-aspek tadi, sehingga apa yang kita tampilkan atau kita buat nanti betul-betul mengikuti kaidah daripada legalitas pembuatan konten. Ya, begitu Mbak Mahda, Mas Munir, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Nah, ini penting nih karena bagian dari ranah komunikasi ya. Jadi kita mau bikin konten, kita minta izin dulu supaya jangan sampai nanti terjadi tadi tiba-tiba ada 1-2 orang kelompok lokasi atau apalah tuh yang tiba-tiba nggak terima gitu kan. Nggak minta izin gitu kan. Jadi ini juga penting ya. Selain tadi backsound juga yang juga ada hak kita yang kita taati. Baik, Pak Eka, Kecuali terima ada kasih. penampakan Mbak. Ya, kalau ada penampakan itu biasa nggak izin ada penampakan. Nah, itu nggak Iya. apa-apa. Itu. Apalagi tahu untuk lomba kan, potensi menang misalnya loh ya.
wah nanti kalau saya menang, kalau misalnya video ini menang, saya dapat apa gitu kan, sudah syuting di tempat usaha saya misalnya gitu kan ya, atau apalah perlu dikomunikasikan sejak awal tadi pesannya Mas Munir ya. Oke, Mas Munir, Pak Eka, dan Bu Lili, ini ada respon juga nih dari partisipan yang bertanya tentang, tunggu, Mas Jonathan ya. Kira-kira ada Ya. tips nggak ya Pak, bagaimana cara untuk mengajak anak-anak muda agar mau ikutan acara lomba digital semacam ini? Dikasih iming-iming dulu atau bikin MOU? Ini yang tadi pagi saya sebut, Mbak. Jadi saya ngobrol sama Mas Bima, sama Mas Bram, sama Pak Geli di depan Bapak-Bapak Ibu Lurah bahwa satu, kita lomba pertama silakan dilihat hadiahnya itu 10 juta. Itu gede nggak? Itu gede. Tapi tahu nggak, ada yang jauh lebih gede ketimbang 10 juta. Apa itu? Ketika kampungmu, kemantrenmu akhirnya menjadi dikenal orang. Kalau ekonomi di kemantrenmu menjadi maju, maka penduduk di situ ekonominya juga naik. Itu justru jauh lebih besar daripada kamu dapat 10 juta. Siapa yang nggak mau kalau desanya menjadi desa kunjungan wisata yang nggak usah ngapa-ngapain orang didatangi. Makanya tadi Mas Bram bilang bahwa tamu-tamu beliau gitu ya dari festival-festival kelas internasional yang datang ke Jogja pengennya justru merasakan sensasi nginep yang bukan di hotel lagi. Nah, kita siap nggak nih? 14 kemantren ini siap apa enggak? Jadi hadiah 10 juta itu gede apa enggak? Gede, tapi itu lebih kecil dibanding apa? Dibanding nanti kalau video-video yang dibuat oleh teman-teman ini, review potensi wisata dari Kota Jogja dari 14 kemantren, itu akan menjadi viral sehingga arus transaksi ekonominya menjadi meningkat. Itu justru lebih gede daripada 10 juta. Jadi memang banyak konten-konten yang boleh dibilang negatif gitu. Nah, kalau bisa konten-konten negatif itu kita tekan gitu. Kita tekan, tugasnya siapa? Ya tugasnya kita semua, termasuk tadi Mas Jonathan nanya, gimana cara anak-anak muda ini digiring supaya masuk anak-anak muda nggak mau sih kampungnya maju gitu. Masuk anak-anak muda nggak mau sih bikin tempatmu ekonominya naik. Kayak gitu, Mbak. Iya, betul. Terima kasih Mas diingetin bagian itu ya, karena bukan semata-mata soal hadiahnya gitu ya yang menggiurkan, mulai dari juara 1 10 juta plus piagam penghargaan, juara 2 7,5 juta plus piagam penghargaan, juara 3 uang tunai 5 juta plus piagam penghargaan, lalu juara harapan 1 3 juta ya uang tunai diterima sebagai hadiah plus piagam penghargaan juga, serta juara harapan 2 nih uang tunai 2 juta dan juara harapan 3 uang tunai 1 juta rupiah. Jadi semuanya dapat piagam penghargaan. Tapi sekali lagi bukan angkanya, tapi bagaimana kita mengangkat potensi lokal ini menjadi sebuah aset yang berkelanjutan gitu loh ya. Jadi tidak hanya berhenti saat kita bikin konten saja. Baik, ini ada respon juga dari Mbak Retno. Jadi videonya bisa tentang destinasi wisata ya. Kemudian review tempat kuliner, kerajinan, dan lain-lain asalkan di wilayah kota Yogyakarta. Saya bantu jawab, iya. Lalu dari Mas Tommy, saya baru saja melihat timeline di poster lomba, Mas. Mau konfirmasi ya, berarti setelah dipilih 20 besar, 20 besar ini akan mendapatkan pelatihan dulu, ya, baru nanti membuat video lagi ya, untuk menentukan juara 1, 2, 3, sampai harapan 3 tadi. Benarkah Saya bantu demikian? jawab, iya, betul. Nah, gantian. Iya, gitu Mas Tommy. Jadi tidak ada miskomunikasi dan mispersepsi di antara kita ya. Oke, kemudian tadi juga saya mau sebutin 14 kemantren ya, sobat kami. Jadi Yogyakarta ini ada 14 kemantren, mulai dari Kemantren Gondokusuman, Gedong Tengen, Gondomanan, Danurejan, Jetis, Kota Gede, Kraton, Mantri Jeron, Mergangsan, Ngampilan, Pakualaman, Tegalrejo, Wirobrajan, dan Umbul Harjo. Nah, tolong bagian ini agak di zoom sedikit Mas Munir ya, supaya sobat kami bisa screenshot atau gimana gitu untuk bisa tahu, oh kalau punya aku di Kemantren Kraton itu ternyata punya potensi kuliner dan tanaman gitu. Wah langsung berburu nih, tanaman apa ya, mungkin taman gitu kan yang bisa dijadikan potensi lokal misalnya di Kraton. Lalu di Wirobrajan ternyata tuh ada kerajinan, fashion, dan tanaman plus kuliner. Hampir semuanya ada kulinernya ya. Hampir semuanya ada kuliner, saya juga baru baca, Mbak. Tapi kenapa Gitu ya. Gedong Tengen itu kulinernya nggak ditampilkan? Gitu ya. Dia fokus kerajinan dan fashion. Iya, mungkin kuliner di sana juga sudah kuliner kekinian gitu ya, yang mungkin ya nggak tahu kekinian ini bisa jadi
bukan potensi asli atau original lokal, jadi nggak ditampilkan. Iya. Oke, jadi ini menantang banget. Saya tuh jadi kepikiran, duh kira-kira siapa ya koncoku ya gitu. Nanti bagi hasil lah, bagi hasil aku. Ya, tapi tadi sudah diinfo tim Kominfosan ini ya. Wah, saya pura-puranya jadi orang luar aja lah gitu ya. Ya, Mas Mbak Tommy, Maga, ya. kenapa Pak Eka? Sebenarnya kalau kita cerita kuliner dan wisata itu jangan salah ya. Mungkin ya bayangan saya tuh real video akan bagus kalau membahas tentang unik dari masing-masing pasar di masing-masing kementerian. Ya, itu kan pasti ada jajan pasar yang menarik gitu ya. Ya, itu menarik kalau bisa mengangkat itu. Ini usul saja sih sebenarnya. Iya benar, jajan pasar itu satu produk otentik yang orang lokal buat gitu ya. Dan kita cari suppliernya, cara membuatnya, dan pada akhirnya itu menjadi sebuah komoditi atau potensi lokal yang bisa diangkat. Thank you Pak Eka. Jadi kuliner tuh nggak bicara makanan berat yang harus di mangkok dan di piring ya, dipincuk, tapi jajan pasar itu juga merupakan sebuah kuliner. Oke Pak, terima kasih ya. Adakah feedback lagi dari partisipan yang mau raise hand boleh? Mas Tommy bilang terima kasih penjelasannya, menarik. Ya, oke. Jangan-jangan ini Mas Tommy teman saya nih, Mas Tommy Taslim atau Mas Tommy siapa? Karena ada banyak Tommy di Yogyakarta ya. Oke. Nah, saya masih beri kesempatan kepada teman-teman yang mau bertanya. Saya sambil cek di sini di layar saya siapa yang akan bertanya ya dari sekitar 50-an partisipan, masuk di antaranya saya, Pak Ek dan Bu Lili serta Mas Munir. Nah, kemudian saya juga pengen menyampaikan pertanyaan pribadi ini sebenarnya. Ya, kemudian dari juri-juri itu, kenapa sih jurinya nggak ada perempuan? Kan kita juga pengen ada terlibat gitu. Ini jurinya ganteng-ganteng semua. Nanti kalau ada jurinya perempuan, debatnya kepanjangan, Mbak. Iya. Nyalain lampu senya ke kanan, nanti beloknya kemana coba? Ke atas, bukan ke kiri. Ini jurinya, oh saya pikir nih jurinya tuh Pak Wijaya bareng sama Bu Lili ini pasti gitu ya. Jadi tetap ada perempuannya di situ. Mbak Mahda, ini kalau masih ada waktu saya sedikit akan nge-sharekan tadi yang Mas Munir sampaikan, efek digital pada satu wilayah saluran. Sebentar aja, paling setengah menit, boleh? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ini bermanfaat banget, Pak. Ya. Jadi gini, untuk cerita, ini ada program yang menggunakan digital semacam ini, ya. Waktu itu ada tahura, karetan, kaki langit. Nah, kita hitung. Ternyata setelah itu dilakukan digitalisasi, tempat tersebut naik omsetnya 35-40 juta. Targetnya naik, artinya mengunjungi wilayah itu. Nah, yang menarik ada indirect impact. Video tadi dan foto tadi menjadikan trending topik 3.500 posting tambahan. Sehingga media value-nya itu 200 juta per minggu. Sehingga sebenarnya total yang didapat di pasar itu atau katakanlah Jogja Kementerian itu adalah direct and indirect, berarti 11 miliar setahun. Nah, rata-rata orang itu tidak mau menghitung mengenai trending topik atau video yang menjadi trending topik itu dari sisi nilai media. Seperti ini, Mbak. Ya, jadi kalau ini naik terus, itu otomatis nanti kunjungannya tambah naik. Sebenarnya intinya seperti itu. Ya, satu media value 8 juta, bahkan kalau kita hitung tahunan bisa nilainya triliun berdasarkan dari tren-tren yang dibuat video-video yang menarik tadi untuk satu wilayah. Ini cara ngitungnya kayak gini, Mbak, ya. Mungkin bisa menjadi penjelasan apa yang disampaikan Mas Munir tadi tentang bahwa 10 jutanya itu enggak tanda petik ada yang lebih besar artinya daripada pembuatan video itu. Ya, matur nuwun ya Mbak Mas Munir. Iya. Wah, terima kasih Pak Eka. Karena kita harus punya sudut pandang yang luas ya melihat real competition ini gitu, tidak melulu soal istilahnya kalau bahasanya ijo adiae gitu ya, tapi kita punya spirit bahkan jangka panjang rencana yang kita akan lakukan gitu. Jadi tidak melulu soal lombanya tapi dampak yang berkelanjutan berikutnya ya. Baik, Ibu Lili, setelah memantau semua respon dari partisipan, ada yang perlu disampaikan barangkali? Karena dalam bagian ini juga Harisma menjadi satu teman kolaborasi yang sangat bagus gitu ya. Silahkan Ibu Lili boleh berkomentar loh, monggo. Iya, terima kasih Mbak Magda. Ya, benar sekali. Mungkin yang dikatakan Pak Munir tadi jangan dilihat dari hadiahnya.
karena hadiah segitu itu tidak besar kalau dibandingkan dengan impact yang akan didapat gitu. Jadi besar harapan saya, besar harapan kami itu peserta yang akan ikut dari beberapa anak komunitas mungkin ya, dari beberapa kampung kalau ingin meningkatkan kampung itu sendiri, terus beberapa mungkin dari pelaku UMKM sendiri barangkali ingin meningkatkan kemampuan dari timnya gitu ya. Jadi saya berharap peminatnya akan semakin besar nantinya, terus kemudian bisa meningkatkan kemampuan yang memang mungkin belum tersalurkan dan ternyata saya bisa, ternyata seperti ini toh, ternyata gampang buat saya. Nah itu barangkali mungkin saya pun juga, ternyata mudah ya setelah diajari Pak Munir, ternyata mudah, ternyata tidak sulit seperti yang kita bayangkan. Nah besar harapan saya juga bahwa semua apa yang sudah kami selenggarakan ini bisa memberikan dampak yang baik buat para peserta, komunitas, untuk kampung itu sendiri, untuk UMKM, sehingga semuanya akan maju bersama, khususnya bagi Kota Jogja. Dan kami sebagai Harisma dengan 30 tahun, kami bisa juga bermanfaat bagi Jogja, sehingga keberadaan kami itu tidak sia-sia di Yogyakarta. Terima kasih untuk Pak Tri Hasto untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami Harisma tentunya. Dan terima kasih buat para peserta yang akan ikut, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Mbak Magda, Pak Munir, Pak Eka, dan Pak Tri. Baik, terima kasih Bu Lili. Saya tuh kalau lihat Bu Lili cerita tuh rasanya jadi ketularan semangat juga, karena walaupun dalam hal ini kita berkolaborasi tuh rasanya juga dampaknya tuh bisa tertular buat semua sobat kami yang ada di sini. Jadi mari kita gunakan HP kita, sosial media kita untuk memberi dampak ya. Gunakan kuota sebanyak-banyaknya. Iya benar-benar. Bilang tergantung kuota masing-masing. Kuota internet. Tapi kan sekarang internet itu ada beberapa yang memang pemerintah siapkan ya. Nah itu Mbak, wifi di kampung. Teman-teman Kominfo itu sudah menyebarkan 1000 menurut data Pak Klik tadi ya. Ada 1060 titik. Jadi sebetulnya kuota nggak bisa jadi alasan. Anda tinggal cari hotspot yang gratis kemana aja. Saya kalau sekarang jogging olahraga aja, saya milih-milih Mbak. Milih-milih aja yang tempat wifi-nya gratis. Jadi sambil jogging sambil lari itu YouTubean sampai saat jebole gitu. Jadi olahraganya nggak kerasa gitu ya. Kuotanya juga nggak rugi-rugi amat. Iya. Gitu. Jadi, dan bagi para 20 besar yang disampaikan tadi tidak ada ruginya loh, bahwa 20 besar yang dipilih itu akan menjadikan untuk menerima pelatihan yang luar biasa ya, karena workshop free loh, itu tidak main-main ya yang diberikan ya. Jadi dengan 20 yang dipilih, kiranya Kota Jogja bisa lebih maju, lebih dikenal, dan tentu saja untuk kegiatan ekonominya lebih mantap lagi. Iya, sepakat Bu Lili, betul. Kegiatan ekonominya semakin mantap tuh, saya bagian itu setuju. Karena itu bagian dari penguatan ekonomi digital gitu. Ya. Semuanya kan nanti jadi terkait kan gitu. Iya betul, saling kait-mengkait ya. Oke, Mas Munir. Ya. Dan ya tadi saya ingin bertanya juga tuh tentang penggunaan alat-alatnya itu berarti bebas ya, pakai handphone pun nggak apa-apa, nggak harus kamera profesional kan ya? Tidak ada penyebutan tentang alatnya harus apa atau mereknya harus apa. Kita bebaskan. Yang penting menjadi sebuah media video digital, formatnya portrait atau vertikal dengan durasi maksimum 90 detik. Nah, saya mumpung belum lupa, tadi ada pertanyaan penting di sesi pagi hari dengan Bapak dan Ibu Lurah, ada pertanyaan menarik dari salah satu Bapak Lurah, Mas, ada leaflet yang bisa kami bagikan atau enggak? Gitu. Dia tanya ada leaflet atau enggak? Kami jawabnya tidak ada Pak, semuanya karena persyaratan ini publikasinya adalah lewat repost. Nge-repost itu pengumuman atau flyer yang kita punya dipost ulang oleh calon peserta. Kemudian jawaban pendek itu
diperpanjang atau ditambahi oleh Mas Bram bahwa Pak, kita di banyak lokasi kita sedang memperbanyak kampanye supaya penggunaan kertas itu dikurangi. Apalagi penggunaan plastik makin dikurangi lagi. Nah, terkait sama daftar statistik tentang peningkatan income yang disodorkan oleh Pak Eka Indarto tadi, saya mencari satu slide. Saya pernah sengaja hanya menanyakan gitu ya, sengaja menanyakan khusus untuk sebuah harga baliho lah gitu ya, sebuah harga baliho. Semoga ini tercantum di sini. Bentar. Tadi saya tergiur karena gini, Mbak. Saya sengaja email, saya crop atas ya supaya tidak tendensius untuk teman-teman yang punya usaha baliho, tidak bermaksud untuk mengurangi rezekinya, tapi saya meneruskan apa yang kita share sama Mas Bram tadi. Coba bayangkan bahwa satu baliho yang di dalamnya ada material plastik berpuluh-puluh meter gitu ya, vinil, plastik atau apapun yang ditempel di situ. Iklan itu membutuhkan harga sebulan 17 juta untuk hanya ukuran 5 kali 10 meter. Kalau ambil langganannya 3 bulan berarti 47 juta. Ini artinya apa? Artinya kalau teman-teman semua sebagai pelaku usaha dan kita juga pelaku usaha pribadi lah, kita juga punya usaha juga kan kecil, entah cuma dagang kue istilahnya. Kita bisa mengurangi plastik dan mengubah cara beriklan, mengubah cara sharing sehingga menjadi lebih ramah lingkungan, tentunya penghematannya jauh lebih besar. Jadi teman-teman Kominfo juga mendorong penggunaan gadget secara positif, salah satunya juga kenapa kita juga tidak bisa mendorong penggunaan yang environmental friendly gitu. Sama-sama keluar iklan untuk 17 juta hanya sebulan atau 47 juta selama 3 bulan yang impact-nya tidak bisa terhitung gitu ya. Orang ramai lewat perempatan dan melihat baliho gitu. Tapi kan tidak terdata. Sedangkan kalau pelaku-pelaku usaha ini mulai dari pengusaha UMKM kelas kampung lah istilahnya sampai kue raksasa sampai perusahaan raksasa pasang iklan dan sekarang go digital, maka sustainable lingkungannya menjadi lebih terjaga. Gitu. Ini meneruskan pesannya Mas yang kita harus environmental friendly. Jadi menggunakan dana iklannya menjadi lebih efektif, tertata dan kita ramah lingkungan. Ini Ya, pesanan terima kasih dari Mas. banyak hal ini. Tapi di bagian ini penting karena Jogja itu udah darurat sampah kan. Betul. Jadi Tadi bagian Mas Bram juga menyebut salah satu sampah yang kita darurat adalah sampah visual, Mbak. Itu sampah visual. terima Dulu kasih Mas Munir sudah mengingatkan bagian ini yang kadang suka kita nggak kepikiran ya. Mungkin kepikiran tapi terus nggak nganggap ini sebuah hal yang penting untuk tadi ya program besar kita yang sedang kita lakukan. Jadi itu Ya. juga menjawab kenapa real competition gitu yang diangkat, Yes. bukan lagi tadi baliho competition atau iklan luar ruang yang kemudian menyumbang sampah sehingga lingkungan tidak jadi bersih dan sehat gitu ya. Oke, Mas, saya mau bertanya tadi soal hashtag kayaknya belum sempat dijelaskan ya. Hashtagnya apa saja? Apakah itu dijelaskan di sini atau nanti secara personal baik kepada peserta atau seperti apa, Mas? Coba diulang pertanyaannya, Mbak. Soal hashtag, penggunaan hashtag ketika kita mau posting Syarat hashtag reelsnya. detailnya ada syarat yang harus di-follow. Teman-teman harus follow akun Instagram dari Harisma, harisma.it solution, kemudian ikuti dari follow Instagram dari sobat kami, sobatnya A-nya pakai angka 4. Kemudian ada beberapa hashtag yang diwajibkan di sana. Nanti teman-teman bisa simak karena memang harus nge-repost flyer kan. Kalau teman-teman nge-repost flyer pasti akan lihat data sangat detail persyaratannya. Persyaratannya sangat mudah, tinggal klik aja beres. Flyernya ada di postingan saya di Instagram Munir Kawinol, di Mas Bima juga ada, Bima Aditya. Di postingannya Harisma juga ada, di postingnya sobat kami juga ada. Jadi teman-teman bisa langsung meluncur ke sana untuk melihat flyernya, langsung di-repost, kemudian ikuti lombanya. Semudah itu sih. Oke, jadi soal hashtag sudah terjawab langsung di postingannya ya. Langsung saya buka bantu juga tadi ya hashtagnya hashtag Harisma Jogja, R-nya 2 ya, Harisma Store ID, Harisma Solution, lalu hashtag sobat kami 2023, sobat kami competition 2023, dan hashtag Harisma X
Sobat kami Reels 2023. Oke. Wah, gampang tuh, nggak terlalu banyak kok hashtagnya. Cuman beberapa aja. Jadi nggak terlalu bikin repot ya. Thank you. Mas, saya lihat jam ternyata cepat banget waktu kita nih ngobrol ya. Tapi tunggu, sebelum nanti Mas Munir, Bu Lili, atau Mbak Eka mau menambahkan atau mungkin memberi kesimpulan atau mau meng-highlight pesan yang sudah disampaikan, saya mau beri kesempatan ke Pak Tri Hastono yang masih juga bersama dengan kami. Barangkali ada yang mau disampaikan Pak di penghujung acara sebelum kita foto bareng dan kemudian mendengar kesimpulan dari para pemateri. Silakan Pak Tri. Saya langsung ikut foto aja ya Mbak Magdalena. Oh, Terima mateng Pak Tri. biasa. Oke, baik Pak. Kalau begitu, mari kita berfoto ber-50 kita fotonya ya. Ya. Mari dibantu kembali Mbak Dewi. Iya. Silakan mikrofon Mbak Dewi diaktifkan. Terima kasih. Ini karena sudah ada 50 partisipan, jadi kita nanti 2 slide. Jadi untuk tiap pose kita agak tahan sih. Tahan dulu juga. Oke, siap-siap nih. Sepertinya ada yang mau sudah menyiapkan kameranya, pacap-pacap, benerin rambut, benerin jilbab, benerin posisi. Oke, teman-teman udah siap ya yang di sini? Oke, siap. Mungkin untuk yang slide pertama, pose resmi dulu. 1, 2, buncis. Oke, slide kedua, tahan dulu. 1, 2, buncis. Oke, sekarang pose yang suka-suka. Mari teman-teman mau apa tadi? Masih lope-lope, YKTV itu gini ya nggak sih? YKTV. Oke. 1, 2, senyum. Slide yang kedua, sini tahan. 1, 2, senyum. Terima kasih. Makasih Aduh, Mbak Mbak Dewi. Makasih Bapak Senyumnya sampai berasa pegel senyumnya ya. Thank you Mbak Dewi. Pak Tri, terima kasih udah langsung auto foto bareng kita ya. Nah, baik Pak, terima kasih. Nah, setelah ini saya akan umumkan 2 orang yang beruntung, tapi sabar dulu karena saya memberikan kesempatan sekali lagi kepada Bu Lili, Pak Eka, atau Mas Munir yang mau di-highlight apa, silahkan. Mulai dari Bu Lili sekali lagi ya, kemudian nanti Mas Munir, dan yang ketiga Pak Eka. Silahkan Bu Lili. Iya. Saya berharap untuk semua peserta yang mungkin ikut dalam acara ini pada siang hari ini, saya berharap untuk bisa membantu juga untuk menyebarkan informasi ke teman-temannya supaya ikut serta berbondong-bondong, beramai-ramai, siapa tahu beruntung jadi 20 besar sehingga bisa mengikuti training dan belajar untuk menambah ilmu, wawasan, sehingga pembuatan Reels boleh lebih baik lagi tentunya. Nah, dan besar harapan saya juga peserta acara ini bisa berjalan dengan lancar dan semuanya bisa membawa dampak yang baik untuk Kota Jogja, baik untuk pelaku UMKM, juga untuk pelaku peserta yang pembuat konten, dan tentunya buat kami Harisma bisa bermanfaat juga untuk Kota Jogja dan sekitarnya. Terima kasih Mbak Magda, Pak Tri, Pak Munir, dan seluruh peserta yang ada yang bergabung di acara ini. Terima kasih. Selamat berkarya. Terima kasih Bu. Baik, Mas Munir silahkan. Saya cuma berpesan ke teman-teman bahwa ikut di lomba ini jangan dipikir menang kalahnya dulu. Tapi dengan teman-teman ikut lomba ini, teman-teman sudah auto memajukan potensi di daerah teman-teman sendiri. Kalau bukan teman-teman yang memajukan daerah Anda sendiri, lantas siapa lagi kan gitu. Bonusnya ya nanti kalau bisa tembus ke juara dan seterusnya itu anggap bonus. Bonus besarnya kampung Anda, kementerian Anda jadi lebih maju dengan campur tangan Anda yang positif. Itu Mbak. Mantap. Makasih Mas Munir. Pak Eka, apakah masih bersama dengan kita? Monggo Pak Eka. Iya. Silakan Pak. Iya, maaf ya nggak on cam karena saat tadi itu ruangannya berbatas waktu ternyata. Oh iya, ada
Ya, jadi yang pertama untuk teman-teman ya, mari sukseskan kegiatan ini dengan memberanikan diri, karena membuat konten itu sekarang mudah ya dengan teknologi yang ada. Kemudian yang kedua, tampilkan potensi masing-masing wilayah kita di kementerian kita dari semua sudut yang menurut teman-teman itu hebat untuk diangkat ya. Ingat lagu siapa itu, Sayyidan kan cerita tentang Sayyidannya ya, sudut-sudut daripada Sayyidan. Jadi kurang sayangkan sudut-sudut Jogja yang katanya setiap sudut Jogja itu romantis, untuk tolong diangkat di video realnya dengan kata konsep sebagai konten kreator. Artinya kreator itu terserah kreativitas kita bagaimana menggunakan video itu. Ya, itu untuk saran atau motivasi dari kami untuk teman-teman yang nanti ikut di real competition ini. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Eka, luar biasa loh, nih Bapak langsung move gitu ya. Baik Pak, sampai ketemu di Digitalks selanjutnya Pak Eka dan juga sobat kami semuanya. Dan saya boleh minta tolong ke Mas Munir, please Mas bantu saya untuk pilih 2 orang yang beruntung. Tadi ada yang pertama ada Mas Ato, Mas Purnomo, kemudian ada Mas Eko Angga Saputro, ada Pak Isnaini di Bangka Belitung tadi, Mas Tommy, Mas Jonathan, Mbak Retno, ada Mas Jumari juga yang menuliskan apresiasi di live chat. Ada 8 orang setidaknya yang berinteraksi secara aktif. Boleh bantu saya kira-kira mau nomor berapa yang dipilih? Oke, Mas Munir. saya mau memilih pertanyaan yang menarik. Boleh repost video lama atau enggak dari Mas Purnomo. Oke, Mas Purnomo Warung Ya. Boto. Satu lagi Mas Oke. Munir. Terus ada satu lagi yang menanyakan tips gimana sih caranya ngajak anak muda. Karena saya tahu susahnya ngajak anak muda untuk berbuat positif itu susah. Jadi saya tahu desperate-nya Mas Jonathan. Mas Jonathan. Oke. Selamat buat 2 partisipan yang beruntung hari ini mendapatkan hadiah dari Kominfosan ya. Yang belum beruntung gak usah sedih, tenang, masih ada Digitalks selanjutnya ya. Selamat buat Mas Purnomo Warung Boto dan selamat buat Mas Jonathan. Hadiah. Sementara misalnya Mas Jonathan dan Mas Purnomo ada di Yogyakarta, monggo langsung saja main ke kantor Kominfosan ya, yang ada di satu kompleks Balai Kota Yogyakarta di Jalan Kenari 56 Yogyakarta, membawa identitas diri yang berlaku. Ya, atau bisa juga nanti WA dulu ke admin 0821 3545 2002. Sekali lagi 0821 3545 2002. Oke, kalau begitu tuntas sudah acara kita pada hari ini. Terima kasih buat semuanya sudah terlibat. Terima kasih banyak ya. Kita ketemu lagi di Digitalk selanjutnya. Apa ya Mbak Dewi, Digitalk yang akan datang mau diinfo sekarang atau nanti surprise? Surprise, Mbak. Surprise. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih Mas Munir, Pak Tri, matur nuwun, Pak Eka dan semua sobat kami. Terima kasih. Saya cukupkan kebersamaan kita hari ini yang juga menyaksikan lewat YouTube channel. Terima kasih. Saya tutup dengan sebuah pantun yang ini merupakan isi hati saya. Manuk doro, manuk empret, kula magda nyuwun pamit. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Matur nuwun. Terima kasih Mbak Maga, terima kasih Bu Lili, terima Ya, kasih selamat Bu siang Lili. semuanya. Terima kasih Terima kasih semuanya. Pak Tony, terima kasih. Sampai ketemu lagi.